Kali ini kita lanjutkan penerapan rumus-rumus cepat ya ke dalam soal. Baik, di sini prinsipnya adalah kita harus mengulang sebanyak mungkin. Beda-beda angka, prinsip-prinsip sama kita terapkan. Karena matematik itu harus dilatih ya. Soal-soal yang mirip silahkan dikerjakan. Sehingga ketika muncul nanti kita nggak akan kaget dan sudah terbiasa mengerjakan soal yang sejenis. Misalkan tipe ini, 30 ditambah 15 kuadrat adalah, nah tentu saja gampang ya, kita bisa menjumlahkan 30 tambah 15 itu kan 45. Berarti 45 dikuadratkan artinya 45 dikali 45 akan mendapatkan hasil. Nah, cara yang lain, ini pengenalan pangkat dari akhiran 5. Misalkan 15 dikuadratkan, jadi ini ciri khasnya adalah di ujungnya 5 ya. Nah, tulis dulu aja 25, karena 5 kuadrat itu 25. Kemudian, angka 1 ini dikalikan dengan angka setelahnya. Setelah 1 kan 2. 1 kali 2 adalah 2. Jadi, simpan di sini. 15 kuadrat, 25. Baik, misalkan 25 kuadrat. Di sini kan 5-nya jadi 25 ya. Tinggal angka yang di depan berapa? Ini aja angka 2 dikalikan angka setelahnya. 2 kali 3, 6. Jadi 25 kuadrat itu 625. Itu cara cepatnya. Kemudian di sini soal itu kan 45 ya. Di sini 25 berarti 4 dikali 5, 20. Sehingga jawabannya adalah 20, 25. C ya, 20, 25. Baik, coba 5 kuadrat berapa? Ya, ujungnya pasti 25. Kemudian depannya 5 kali 6, betul. Jadi 30, 25. Itu kalau ditanya 55 kuadrat. Sehingga jawaban yang tadi adalah 20, 25. Lebih sederhana ketika kita sudah tahu pola. Ya, makanya sering-sering melihat pembahasan soal. Misalkan soal nomor 2 ini, 90 min 25 kuadrat. Nah, 90 dikurangi 25 adalah 65. Karena kita sudah tahu triknya, maka akan gampang. 6 dikali 7, 42. Langsung kita dapatkan opsinya D. Menghemat waktu kalau kita tahu. Contoh kedua, 0,15. Nah, di sini tidak 15 kuadrat, tapi 0, ya ini sama saja. Karena kita tahu 15 kuadrat itu 25, kemudian angka depannya 1 kali 2 jadi 225. Ya. Nah, karena di sini 0, ini kan ada 2 di belakang koma. Kalau dikuadratkan, maka di belakang koma itu harus 4. Ya. Sehingga 0, 2, 25. Ini kan 225 itu baru 3 ya. Harus 4, berarti tambahkan 01. 0,0225. Itu. Karena 0,15 itu di belakang komanya ada 2. Kalau dipangkatkan 2, pasti menghasilkan di belakang komanya ada 4. Caranya, cara formalnya, 0,15 itu adalah 15 per 100. Itu. 15 kuadrat kita sudah tahu 225, kemudian 100 kuadrat itu adalah 0-nya 2, jadi 0-nya 4. Seperti itu. Sehingga berarti di belakang koma ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Demikian. Contoh nomor 3. Berapakah 33% dari 163? Nah, ini persen. Kalau dari berarti perkalian. Matematik itu gitu. Sehingga 33%, 33 per 100 dari berarti perkalian 163. Ini tinggal dihitung biasa ya. 33 kali 163 ada 5379 dibagi 100. Berarti komanya berapa? Komanya di belakang ada 2. 53,79. Jawabannya adalah A. Nah, seperti itu. Sebetulnya, sebelum kita melakukan ini, kita juga bisa menganalisis jawaban. Kita bisa menganalisis jawaban. Ya, misalkan begini, namanya perkalian, kita ujung-ujung aja. 3 kali 3 berapa? 9. Berarti ini mungkin, ini langsung kita abaikan. Karena pasti ujung dengan ujung 9. Begitu. Kemudian, namanya persen, berarti per 100. Pasti menghasilkan 0,2. Berarti jawabannya ini. Ya, tanpa harus menghitung 5379, sebetulnya begitu. Ya, dengan terbiasa nanti beberapa latihan soal, beberapa pembahasan,
kita akan terbiasa untuk tidak selalu harus menghitung. Demikian. Silakan. Nah, ini agak beda dikit dengan contoh 3. Kalau contoh 3, berapa 33% dari ini? Berarti perkalian, karena kita mencari hasil. Kalau ini bukan, kita mencari persen. Ya, kalau ini mencari persen, berapa persen? Nah, mencari persen itu sangat gampang. Kalau tadi perkalian, ini pembagian. 24 dibagi 60. Kemudian dikalikan 100%. Ini ciri khas mencari persen. Ya, tinggal sederhana saja, 24 dibagi 6 itu 4. Ya, kemudian 0 juga bisa dicoret kan? Sehingga yang tersisa adalah 4 kali 10. Jadi 40%. Jawabannya adalah E. Ini cara formil. Bagaimana cara analisis? Ya, cara analisis sangat gampang sebetulnya. Namanya mencari persen, berarti kalau dibalikan, tinggal dikalikan. Ya, persen itu kan per 100. Per 100 itu pasti ada pembagian 100. Berarti angka 6 ini kita coret 1, kemudian jawaban kita coret 1. 6 kali 4, 24. Berarti jawabannya ini. Begitu. Kalau yang D, ini coret 1, 6 kali 3, 18. Tidak. Jadi, carinya yang ini dikalikan jawaban menghasilkan pertanyaan. Gitu, coret 1, coret 1. Karena persen, berarti per 100, berarti dibagi 100. 6 dikali 4, 24. Kalau cocok, itu jawabannya. Seperti ini ya. Kalau mau jelasnya, 60 dikali 40. 60 dikali 40 itu kan 24%. Berarti tinggal coret 0-nya 2, jadi 24. Begitu. Cara lain, coret aja 1. Demikian. Baik, contoh 5. Silakan terapkan. 54 adalah berapa persen dari 120? Nah, coret 1, ya, 54 kita curigai, nggak mungkin 5 lah, 4 aja, kita curigai yang ini, ya, kemudian 4,5 gitu, ya, 12 kali 4 itu kan 48, 48, kemudian 12 dikali 0,5 artinya setengahnya, setengah dari 12 kan 6, 54. Oh, berarti betul jawaban kita adalah D. Begitu. Ya, kita curigai dulu. Karena 12 ke 54 itu kan dekatnya kalikan 4. Ya, berarti ini nggak mungkin lah jauh. Ya, berarti cuma ini dan ini. Kita tebak yang 4,5 benar nggak? Kalikan. Ternyata betul ya. Udah, berarti itu jawabannya. Ya. Cara formil, 54 dibagi 120 kali 100%. Ini cara formil. Silakan saja. Jadi 540 dibagi 12 adalah 45%. Jawabannya persis sama D. Contoh 6. 138 adalah berapa persen dari 230? Yuk, kita cocokkan jawaban. Kita curigai dulu. 23 dikali berapa menjadi 138? Ya, 23 kali 6 lah. Karena kan 6 dikali 2 kan 120. Ya, berarti curiga yang ini. 23 kali 6, 138. Pas, ya udah jawabannya E. Sederhana, kalau kita sudah tahu bagaimana triknya. Silakan nomor 7. Ya, kita bisa tebak ya. 4 itu menjadi 6, berarti coret 1 ya. Coret 1, kemudian kita curiga yang ini aja. Berarti coret 1 kan? Ya. 4 dikali 1,5. Ya, 6. Berarti jawabannya adalah itu. Kalau ini terlalu kecil ya. Terlalu kecil karena koma-koma. Kalau sudah terbiasa sebetulnya bisa langsung kelihatan. Nomor 8, kita beranjak ke tipe soal lain. 2/4 dibagi 4/11. Ini pecahan campuran, berarti 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9. Jadi 9/4. Per pembagian menjadi perkalian boleh, silahkan asalkan dibalik. Jadi 11/4. Karena di sini perkalian, maka langsung aja dikalikan. 9 kali 11, 99. 4 dikali 4, 16. Berarti kita nyari yang per 16. Ya. Di sini per 16, tapi atasnya 97. Di sini per 16, tapi di sini per 16 juga. Berarti jawabannya tidak mungkin ini, ya. Ini apalagi 44, ini bukan, ini bukan.
berarti yang B. Kita cek 6 dikali 16 tambah 3 adalah 99. Ya, jadi analisis dulu, ini kan jadi 16. Ya, berarti yang ini nggak mungkin, ini yang nggak mungkin, ini nggak mungkin. Kemudian 9 kali 11, 99, ini 97, berarti nggak mungkin. Begitu. Nomor 9. 3,027 dibagi 0,03 adalah, nah pembagian-pembagian desimal begini, triknya adalah hilangkan desimal dulu. 3,027 dibagi 0,03. Nah, di sini kendala kita adalah berkenaan dengan koma. Ya. Nah, hilangkan saja. Misalkan yang pembagi ya, komanya kan ada 2 tuh. Berarti dikali 100. Hilangkan itu kan bisa dikali ya. Kali 100, hilang dia. Boleh, boleh. Asalkan di atas juga sama. Kalau ini geser 2, atas juga geser 2. Coba kalau geser 2. Jadi, hilang komanya. Atas jadi komanya ada di 302. Nah, kita fokus ke sini. 302, 302 dibagi 3. 300 dibagi 3 aja kan 100. Ya, kita cari di sini. Ada nggak yang 100? Nah, berarti jawabannya pasti 100,9. Karena di sini koma. Nggak mungkin 9. Koma itu kan kecil. Ya, berarti jawabannya adalah D. 100,9. Itu pakai analisis. Silakan terapkan di sini. Ya, 3624, 0,12 geser 2 kan, jadi 36,12. 36 dibagi 12 berapa? 3. Berarti jawabannya kalau nggak B, C. Yang ini nggak mungkin, yang ini nggak mungkin, yang ini nggak mungkin gitu. Ya, enak analisis itu. Ya, kemudian 0,24 dibagi 12, ya namanya 0,24 dibagi 12 kecil itu, berarti B 0,2 ya. Seperti itu. Untuk mengeceknya bagaimana? Saya pengen yakin, Pak. Ya udah, gampang. Nih, 3,02 kali 12 begitu. 4 0 6. Kemudian 2 0 3. Jadi 4 2 6 3. Ya, 3624. Ya. Begitu, kalikan aja kalau nggak yakin 12 kali ini. Akan mendapatkan itu. Ya. Seperti itu. Kalau dikalikan ini akan gede. Contoh 11 silahkan dicoba. 304 dibagi 09 dibagi 64,7. Baik. Nah, ini sudah kelihatan kan sebetulnya ya. Kita bisa pakai cara lah. 64 304 dibagi 64 begini. Kadang-kadang suka ada yang lupa. 304 dibagi 64. Kita abaikan aja koma. 304 dibagi 64. Kita lihat di sini ada angka 4, di sini pasti 4 lah. Coba kalau kita kalikan 4, 256. Ya. 256 ketika dikurangi berarti sisanya adalah 48. 48 tidak bisa dibagi 64 karena terlalu kecil, tambahkan 0 boleh. Asalkan sini tambahkan koma. 480 dibagi 64 itu 7, yang dekat itu 448. Ya, sisanya 32. Berhentilah di sini, ya. 4,7 jawabannya, berarti D jawabannya. Itu. Ini cara formil seperti itu. Ya. Kalau misalkan cara analisis ya, cara analisis ini 0,9 dibagi 304,09 dibagi 64,7 sama dengan ini kan. Nah, pasti kalau ini dikalikan jawaban, pasti hasilnya ini. Hanya seperti itu sebetulnya. Ya. Nah, di sini di belakang koma 1. Sedangkan hasilnya harus 2. Berarti kita tinggal nyari yang di belakang koma itu 1. Ini nggak mungkin lah di belakang komanya 1, 2, 3, 4. Ini juga nggak mungkin di belakang koma 1, 2, 3. Ini juga nggak mungkin di belakang koma itu 1, 2. Ya, kalau 0 ini nggak ngaruh. Kalau 0 di belakang koma tuh nggak ngaruh. Ya. Ini nggak mungkin karena terlalu besar. Ini aja 4 koma kan. Ya. Jawabannya 4,7. Loh, kok ini kan 2? Ini kalau 0 itu bisa dicoret, bisa diabaikan. Misalnya gini, 4,7 0 0 ini sama aja dengan 4,7 doang. 0 di belakang koma bisa diabaikan kecuali kalau 4,7
0, 0, tiba-tiba ada angka 1 di sini. Nah, ini 0 tidak boleh dihilangkan. Kalau begini ini boleh dihilangkan. Artinya ini 1 sebetulnya. Ya, 1 desimal ketika dikalikan menghasilkan 2 desimal di belakang koma. Dari analisis sebetulnya tidak perlu kita membagi. Ya, nanti di paket berikutnya akan kita ulang lagi supaya terbiasa lah. Ya, kalau awal biasanya bingung. Contoh 12, silakan. 15,4624 dibagi 3,02. Silakan dicoba dulu. Jawabannya itu. Ya, cocok? Yuk. 15,4624. Ya. Ini berapa? 4 ya. Ini 2. Berarti kita nyari yang 2 kan? Ini nggak mungkin ini 3 ini. Ini nggak mungkin ini 3. Ini nggak mungkin ini 3 juga ya. Karena 0 bisa coret. Ini 2. Ini 2. Jadi yang mungkin itu hanya C dan D. Cuman 15 dibagi 3 itu kan 5. Jadi yang ini nggak mungkin. Itu cara analisisnya. Contoh 13. Nah, ini kita dikenalkan kepada persamaan kuadrat. P-nya 2, Q-nya 3, dan kita mendapatkan R sama dengan rumusnya ini. Berapakah nilai PQR? Ini harus dihafal, ya. R itu P kuadrat plus 2 PQ plus Q kuadrat. Ini kalau kita nggak hafal bentuk, tidak apa-apa. P-nya aja ganti dengan 2, Q-nya ganti dengan 3, begitu. Jadi 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 3 tambah 3 kuadrat. 2 pangkat 2, 4. Ini jadi 12 tambah 9. Hasilnya 25. Sehingga R-nya 25. Ditanyakan PQR. Karena P sudah tahu, Q sudah tahu, R sudah tahu, tinggal dikalikan saja. Hasilnya adalah 150. Jawabannya A. Ya. Nah, ini melibatkan perhitungan yang panjang, angka yang gede. Ada cara singkatnya yang seperti ini, sudah umum, nah harus dihafal. Ketika kuadrat dan kuadrat, kemudian di sini ini antara P ya. P-nya dikuadratkan, Q-nya dikuadratkan, kemudian PQ juga masih tetap disandingkan, dan ada angka 2, ini ciri khas. Maka kita bisa gabung sebetulnya menjadi begini. Sederhana, P tambah Q dikuadratkan. Ya, sederhana. Sehingga R sebetulnya tinggal P-nya masukkan 2, Q-nya 3, jadi 5 kuadrat sama dengan 25. Perhitungan yang besar ini menjadi sederhana seperti ini. Ya, kesananya tinggal begitu. Jawabannya adalah A. Contoh 14 ini mirip, cuman bedanya di sini. Di sini min. Ya, silakan coba dulu. Yuk kita cocokkan jawabannya. Tinggal ikuti saja. P kuadrat berarti 4 kuadrat. Ya. Kemudian min 2 PQ berarti P-nya diganti dengan 4 dan Q-nya 2 dan seterusnya. Tapi kita sudah punya rumus. Sederhana. Kalau tadi plus berarti P tambah Q, kalau sekarang min berarti P min Q. Sehingga perhitungan kita menjadi sederhana. Masukkan P-nya, ya, P-nya 4, Q-nya 2, berarti 4 dikurangi 2 itu 2. 2 dikuadratkan 4. Sesederhana ini perhitungannya. Ketika kita sudah tahu bagaimana cara merubah ini menjadi ini. Tapi kalaupun tidak tahu atau lupa lagi, ya ikuti saja P-nya ganti dengan 4, Q-nya ganti dengan 2. Ya. Ditanyakan 3P plus Q min 2R. P-nya sudah tahu, Q-nya sudah tahu, tinggal dimasukkan saja, ini gampang. 3 kali P tambah 2 dikurangi 2 kali 4. 12 tambah 2 dikurangi 8 adalah 6. Jawabannya adalah E. Ya. Contoh 15. Ini juga sama, R sama dengan P tambah 2Q. Per PQ, berapakah nilai dari P plus Q per R? Ini jangan gentar, kalau yang begini tinggal dimasuk-masukkan aja P dan Q-nya, cara gampangnya begitu. Cara sederhananya. Silakan coba dulu. Kita cocokkan jawabannya ya. R berarti P-nya 4, Q-nya 3. 2 kali 3, 6. 4 tambah 6, 10 per 12. Karena 4 kali 3. R-nya sudah dapat. Tinggal dimasukkan ke sini. Ya. Kalau mau sederhana, 10 per 12 itu kan masing-masing bisa dibagi 2 ya. 10 dibagi 2, 5, 12 dibagi 2, 6. Berarti P tambah Q-nya 7, ya. 7 dibagi 5 per 6. Nah, pembagian 5 per 6 itu jadikan perkalian supaya gampang. Tapi jadi dibalik, 6 per 5. Sehingga 7 kali 6
per 5. Jadi 42 per 5. Ada nggak 42 per 5? Per 5 ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Berarti yang mungkin hari ini. Ya. 8 kali 5, 40. Tambah 2, 42. Berarti jawabannya B. Begitu. Nomor 16. Berkaitan dengan bentuk akar dan desimal pengurangan. 2,01 dikurangi 0,32. Bagaimana cara menguranginya? Sangat sederhana. Seperti biasa di pelajaran SD. 1 dikurangi 2 nggak bisa. Maka kita minjem 1 dari sini. Tapi tidak bisa karena sini 0. Berarti minjem dari sini. Jadi bertahap ya. Minjem dulu dari sini. Jadi di sini tinggal 1. Jadi di sini tinggal 10. Tapi dipinjam lagi ke sini. Jadi tadinya 10 jadi tinggal 9. Baru jadi 11 ya. Baik. Ini 1, ngambil 1 jadi 11 kan. Di sini jadi tinggal 9 lagi. Ini jangan dipakai lagi, kita pakai yang baru. 11 dikurangi 2 itu 9, 9 dikurangi 3 itu 6, 1 dikurangi 0 itu 1. Itu caranya. Sehingga yang ini menjadi akar 1,69. Kemudian yang ini 1 dikurangi 0,75. Nah, supaya kompak 0,75 di sini munculkan 0,0. Karena di sini kan nggak ada desimal. Supaya kompak, desimalnya samakan. 0 dikurangi 5 nggak bisa. 0 dikurangi 7 nggak bisa. Minjem dari sini 1. Pinjam dari sini 1, jadi sini 10. Dipinjam lagi 1, jadi ini tinggal 9. Selalu begitu. 10 dikurangi 5, jadi 5. 9 dikurangi 7, jadi 2. 0 dikurangi 0, jadi 0. Yang ini menjadi akar 1,69. Yang ini menjadi akar 0,25. Seperti itu. Ya, sebetulnya ini udah kelihatan jawabannya kalau sudah terbiasa 169 itu kaitannya dengan 13. 25 itu kaitannya dengan 5. 13 dengan 5, 18. Berarti jawabannya C. Kalau sudah tahu. Ya. Baik, 1,69 kalau dipecahkan menjadi begini. 1,69 itu berarti 169 bagi 100. 0,25 itu berarti 25 per 100. 169 itu adalah 13. Akar 100 itu adalah 10. Karena akar ini milik semuanya, milik 25 dan milik 100. Berarti akar 25 adalah 5, akar dari 100 adalah 10. Sama-sama penyebutnya 10, berarti tinggal jumlahkan saja 18 per 10. Tiada lain adalah 1,8. Nomor 17, silakan coba dulu. Nomor 17 ini soal bonus. 23 kuadrat kita sudah tahu mengkuadratkan 529 ya, 23 kali 23 529 ditambahkan. Ketika kita tambahkan ternyata mengandung belakangnya 25. Nah, ini sebelum lupa lagi di pelajaran awal kita sudah belajar yang ini ya. Berarti 25 itu adalah 5 kan? Ya. Kemudian 12 itu berapa kali berapa? 3 kali 4. Pilih yang kecil berarti 3, 5. Jawabannya begitu. Karena ini akhirnya pasti 5. Ingat ya. Seperti itu. Coba nomor 18. Kalau kita jumlahkan 42,25. 4225 maksudnya. Ya. 4225. Nah ada 25 berarti 5 kan? 42 itu berapa kali berapa? Yang apa sih yang berurutan? 6 kali 7. Pilih yang kecilnya. Berarti 6, 5. Jawabannya adalah D. Demikian.